Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kembali bertemu dengan Bu Ida dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kali ini Bu Guru akan menerangkan tentang iman kepada malaikat. Selamat menyimak dan mendengarkan. Pada pelajaran kali ini tentang iman kepada malaikat bertujuan agar kalian semua paham pengertian iman kepada malaikat serta kalian akan mampu menyebutkan siapa saja malaikat itu dan hikmah mempelajari atau hikmah beriman kepada malaikat. Bu Guru mulai dari pengertian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat itu artinya percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu benar ada dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur atau cahaya. Nama malaikat dan tugasnya. Kalian pasti penasaran, siapa saja sih malaikat-malaikat itu dan apa sih tugasnya? Malaikat ini sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan untuk senantiasa beribadah dan bertasbih mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala dan selalu taat melaksanakan tugas dan perintah dari Allah. Nah, inilah dia 10 nama malaikat dan tugasnya. Sebelum Bu Guru terangkan satu persatu, Bu Guru akan berikan nyanyian supaya kalian lebih mudah dalam menghafalkannya. Simak baik-baik. 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Mungkar, Nakir, Atid, Malik, Ridwan. Mudah kan? Kalian pasti bisa. Nah, sekarang Bu Guru akan sebutkan mulai dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul yang diutusnya. Yang kedua ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas mengatur rezeki dan memberi rezeki kepada makhluk Allah dan mengatur alam semesta ini. Malaikat Israfil tugasnya meniup terompet sangkakala pada saat datangnya hari kiamat. Jadi malaikat Israfil merupakan malaikat pertama yang dibangkitkan pada hari kiamat. Malaikat Israel adalah malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Jadi malaikat Israfil ini setiap detik bertugas untuk mencabut nyawa makhluk yang Allah ciptakan jika tiba ajalnya. Selanjutnya ada malaikat mungkar. Nah, malaikat mungkar ini tugasnya berbeda dengan malaikat Israel. Malaikat mungkar tugasnya menanyakan manusia di alam barzah atau alam kubur, yaitu pada saat manusia meninggal dan dikuburkan. Sekarang malaikat nakir. Malaikat nakir tugasnya sama dengan malaikat mungkar, yaitu menanyai manusia di alam kubur. Malaikat rokib tugasnya mencatat amal dan perbuatan baik manusia. Contohnya, jika kalian sholat, ngaji, sedekah, itu amalnya akan dicatat oleh malaikat rokib. Sedangkan malaikat atid tugasnya mencatat setiap amal dan perbuatan buruk yang dilakukan oleh manusia. Malaikat atid biasanya dikaitkan bersama dengan malaikat rokib. Malaikat rokib mencatat amal baik, malaikat atid mencatat amal buruk. Malaikat malik tugasnya menjaga pintu neraka. Nah, malaikat malik ini sifatnya tegas, keras, dan tidak mempunyai rasa belas kasihan kepada penghuni neraka. Nah, kalau malaikat Ridwan tugasnya menjaga dan mengawasi pintu surga.
Malaikat Ridwan ini tugasnya menyambut semua hamba Allah yang akan masuk ke dalam surganya. Nah, itulah 10 malaikat beserta tugas-tugasnya. Sifat-sifat malaikat. Malaikat diberi tugas oleh Allah untuk selalu taat menjalankan perintahnya, mempunyai beberapa sifat yang hanya dimiliki oleh malaikat. Apa saja sifat-sifat malaikat itu? Yang pertama, malaikat itu selalu taat dan tidak pernah menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu tidak pernah tidur, tidak pernah makan, tidak butuh minum, dan tidak mempunyai hawa nafsu. Malaikat itu selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat juga mempunyai sifat mampu menjelma menjadi bentuk apapun sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat itu selalu benar dan tidak pernah bohong. Malaikat juga selalu memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Malaikat itu tidak beranak, tidak diperanakan, tidak punya ayah dan juga tidak punya ibu dan juga tidak menikah. Malaikat itu selalu disiplin, mau melaksanakan semua perintah Allah. Jika tadi Bu Guru sudah menjelaskan tentang sifat-sifat malaikat, sekarang tentang perbedaan malaikat dengan makhluk lainnya. Malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur atau cahaya. Sedangkan sifat-sifatnya itu selalu patuh pada Allah, tidak memiliki hawa nafsu, selalu bertasbih dan tidak sombong. Tujuan penciptaan malaikat adalah diciptakan untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu melaksanakan tugas sesuai bidangnya masing-masing. Inilah bedanya dengan makhluk Allah yang bernama manusia. Jika tadi malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, manusia diciptakan dari saripati tanah. Manusia itu mempunyai sifat-sifat yang memiliki hawa nafsu dan mempunyai akal. Manusia juga memiliki sifat mampu mengendalikan dirinya dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang tidak mampu menjaga imannya bisa terjerumus ke dalam jurang kehancuran. Tujuan penciptaan manusia adalah diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tadi ada perbedaan antara malaikat dengan manusia, sekarang Guru akan jelaskan perbedaan malaikat dengan jin, iblis, dan setan. Kalau jin, iblis, dan setan ini asal kejadiannya dari api. Nah, sifat-sifatnya mereka diberi kebebasan untuk menjadi mukmin atau menjadi kafir. Yang kedua, mereka bersifat sombong, ingkar, menentang, durhaka, dan senantiasa menyesatkan manusia. Tujuan penciptaan jin, iblis, dan setan adalah diciptakan jin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan iblis dan setan diciptakan untuk taat dan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka ingkar, mereka durhaka, mereka sombong dengan perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi makhluk yang terkutuk. Kita harus menghayati sifat malaikat dan menghindari sifat iblis atau setan. Dengan meyakini dan memahami sifat malaikat, hati akan terbimbing ke arah yang baik dan benar. Karena malaikat memiliki sifat dan tugas yang sangat mulia sehingga kita dapat meneladaninya. Berbeda dengan iblis dan setan. Mereka memiliki sifat yang buruk. Tugas iblis dan setan adalah menggoda umat manusia agar terjerumus ke jalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita terhindar dari godaan setan tersebut, sangat diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangannya dengan hati yang ikhlas. Yang kedua, memperbanyak membaca Al-Qur'an dan memahami isinya.
Yang ketiga, memperbanyak ibadah seperti sholat malam, puasa sunnah, dan bersedekah. Nah, hikmah beriman kepada malaikat apa sih? Langkah iman kepada malaikat selanjutnya adalah menghayati pemahaman tersebut dan mengambil hikmahnya atau mengambil dampak positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, sebagai bukti keimanan seseorang. Yang kedua, menjadarkan kita akan kebersihan, keagungan, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dengan mengetahui sifat, keadaan, dan tugas-tugas malaikat, akan menanamkan keimanan dalam hati manusia. Yang keempat, akan timbul rasa tenang dan aman dari diri seorang mukmin. Yang kelima, akan menambah rasa cinta mereka karena mereka melaksanakan ibadah dengan sempurna dan memohonan ampunan kepada orang mukmin. Yang keenam, membangkitkan rasa benci terhadap perbuatan-perbuatan yang maksiat, perbuatan-perbuatan yang buruk. Dan yang ketujuh, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian materi yang sudah Bu Guru sampaikan pada pertemuan kita kali ini, yaitu tentang beriman kepada malaikat. Silahkan kalian cermati lagi, kalian pelajari lagi, dan jangan lupa dihafalkan nama-nama malaikat dan tugasnya. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran pada hari ini. Selamat belajar dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Sampai bertemu kembali di pelajaran selanjutnya. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa penutup majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.